Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Noval Divavianarsi dari Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan melakukan hands-on berupa lab yang berjudul Create a Python Unit Test. Jadi di sini ada background skenario-nya. Jadi background skenario ini dimana kita akan mempelajari cara membuat unit test untuk kode Python. Jadi unit test itu adalah bagian dari pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk memeriksa unit-unit kode yang berdiri sendiri seperti function, class, or modul. Jadi dengan menguji bagian-bagian kecil secara terpisah, jadi kita dapat mengisolasi masalah dengan cepat. Jadi jika sebuah unit test menemukan kesalahan dalam fungsi, kita tahu persis bahwa masalahnya ada dalam function itu, bukan di bagian lain dari aplikasi yang memanggilnya. Ini membuat proses perbaikan menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko timbulnya efek samping yang tidak terduga pada kode lain. Jadi untuk membuat unit test yang efektif ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada uji coba harus sederhana dan mudah diimplementasikan. Dokumentasi harus jelas agar mudah dijalankan bahkan setelah bertahun-tahun. Lalu kita harus memikirkan metode dan masukan dari setiap sudut. Hasilnya harus konsisten untuk memudahkan otomatisasi. Jadi kode uji harus bekerja secara independen dan kode yang diuji. Jika uji coba gagal, hasilnya harus mudah dibaca dan jelas menunjukkan di mana letak masalahnya ini. Jadi di dalam lab ini kita akan menjelajahi kerangka kerja unit test dan menggunakannya untuk menguji fungsi. Nah, di sini ada required source, ya, ada PC, operating system, VirtualBox, dan firmware. Nah, kita buka virtual yang dulu. Javasec Lab VM. Nah, kita kerjakan. Nah, kita lanjutkan dulu melihat instructionnya. Nah, di sini ada part 1. Launch the Devask VM. Nah, jadi kita meluncurkan Devask VM. Jadi jika kita belum menyelesaikan lab instan the virtual mesin lab environment, kita diminta untuk meluncurkannya. Nah, di sini kita diminta untuk explore option in the unit test framework. Nah, jadi Python ini menyediakan kerangka kerja pengujian unit yang disebut unit test sebagai bagian dari standar library. Jadi jika belum familiar, sebaiknya kita diminta untuk mencari dokumentasinya di python.org. Nah, jadi pengetahuan ini membantu kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah, tadi sudah saya cek. What unit test class do you use to create individual unit testing? Jadi ya, untuk membuat ini sebenarnya kita memerlukan yang namanya jadi
what unit test class do you use to create individual unit testing? Jadi yang digunakan itu adalah test case. Iya, itu merupakan sebuah subclass dari framework unit test. Nah, jadi di sini ada unit test yang mana itu adalah test case. Jadi untuk melakukan individual unit of testing, kita menggunakan test case untuk melakukan individual, karena itu merupakan dari sub library. Nah, selanjutnya jadi a test runner is responsible for executing test and providing you with result. Jadi sebuah alat tes itu bertanggung jawab untuk menjalankan tes atau uji coba untuk memberikan hasilnya. Jadi test runner can be a graphical interface, but in this lab you will use command line to run test. Nah, jadi test runner ini bisa menjadi grafik, tapi di lab ini kamu akan menggunakan command line sebagai test runner. Nah, di sini ada what command will list all the command line option for unit test shown in this following output. Jadi bagaimana test runner ini tahu metode mana yang merupakan uji coba. How does the test runner know which method are a test? Jadi dia itu tahu karena setiap metode uji itu akan diawali dengan nama test underscore. Nah, selanjutnya, what command will list of all the command line option for unit test shown in the following output. Jadi perintah mana yang menampilkan semua opsi baris perintah untuk unit test. Jadi langsung kita coba saja di terminal. Kita buka terminalnya. Nah, di sini kita tes. Perintah itu adalah Python 3 min m unit test min help min help. Nah, ini dia. Jadi untuk menampilkan ini kita menggunakan perintah Python 3 min m unit test min help. Nah, selanjutnya jadi di bagian 3 ini kita akan menguji fungsi Python menggunakan unit test. Jadi di bagian ini kita akan menggunakan unit test untuk menguji fungsi yang melakukan pencarian rekursif pada objek JSON. Fungsi ini mengembalikan nilai-nilai yang ditandai dengan key. Operasi semacam ini sering dibutuhkan oleh programmer pada objek JSON yang dikembangkan dari AI, dari panggilan API. Jadi pengujian ini kita akan menggunakan 3 file, yaitu recursive JSON search. Jadi script ini akan termasuk JSON search, fungsi yang akan kita tes. Lalu test data. Nah, this is the data, the JSON search function in searching. Jadi data yang akan dicari oleh fungsi JSON search.
test data, lalu di sini ada test JSON search. Nah, yang mana file ini yang akan dibuat untuk menguji fungsi JSON search. Nah, pertama kita di sini diminta untuk membuka file di lab devnet src unit test data py. Jadi and examine its content, disuruh diperiksa kontennya. Jadi data JSON ini adalah contoh data yang dikembalikan dari panggilan Cisco DNA Center API. Nah, jadi contohnya the sample data is sufficiently complex. Nah, jadi cukup kompleks untuk menjadi to be good test. Nah, jadi contohnya supaya lebih kompleks untuk menjadi sebuah tes uji coba yang baik. Nah, kita diminta masuk ke lab devnet src. Kita cari dulu cd lab lagi cd devnet source ls. Nah, di sini ada tes data.py. Kita sudah masuk devnet src, lalu more unit test, more unit test slash apa itu, test test underscore data py unit test. Unit test underscore test data py. Nah, ini yang data-datanya. Ini adalah data JSON yang dikembalikan, yang returned by Cisco API Cisco API DNA. Nah, kita lanjut ke step 2, create the JSON search function that you will be testing. Nah, jadi kita akan diminta membuat sebuah function untuk dilakukan untuk testing yang akan kita buat untuk pengujiannya. Jadi fungsi yang kita harapkan ini menerima kunci dan objek JSON sebagai input masukan, lalu mengembalikan mengembalikan data versi kunci list of match key pasangan, atau nilai yang cocok. Nah, jadi ini adalah versi awal fungsi yang perlu kita uji. The purpose of this function is to import the test data first. Nah, jadi tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengimpor test data pertama-tama. Lalu kita akan cari data yang sama dengan key variable in test data py ini. If it find match, it will append and match data to a list. Nah, jika ketemu, itu akan ditambahkan ke match data untuk di list. The print function at the end print the content for this list. The first variable key1 is summary. Open the left, copy the code, lalu buka unit test recursive JSON search.file, copy the code above into, salin kode di atas ke dalam file dan simpan. Perhatikan bahwa baris kode harus utuh dan tidak terputus.
di sini lalu kita diminta untuk jalankan kodenya. Nah, kita cari unit test. Oh, kita diminta masuk ke unit test lagi, ls. Ada unit test di sini. Nah, cd unit test ls. Recursive json cert.py file. Kita diminta copy the code above into the file and save it. Coba kita cat dulu. Oh, fill the Python code in this file. Oh, berarti kita pakai nano. Nah, kita diminta untuk memasukkan kodenya di sini. Copy dulu, kita copy, kita masukkan ke sini lagi. Paste. Lalu yang ini copy, paste. Yuk. Yuk. Kayak kita harus merapikan dulu ininya. Aduh. Kita rapikan dulu kodenya supaya sesuai dengan identasinya. Kita minta rapikan dulu saja. Yuk.
kita sampai mana? Kita minta dulu ke GPT untuk buatkan kode ini sesuai dengan implementasi Python. Oke, kita pakai ini. Oke, sudah kita dapat. Lalu kita masukkan ke sudah kita kita cat. Nah, kodenya sudah ada. Selanjutnya kita diminta untuk run the code. You should get no error and output of indicating an empty list. Jalankan kodenya. Jadi Anda seharusnya tidak mendapatkan error dan keluarannya adalah kosong, tidak ada apa-apa yang menunjukkan daftar kosong. Nah, jadi ini adalah hasilnya tidak diharapkan karena seharusnya fungsi ini menemukan kunci isu sumari di data. Nah, coba kita tes jalankan menggunakan Python 3 recursive JSON search PG. Coba kita alas dulu Python 3 recursive. Nah, kan hasilnya betul kosong. Nah, kita cek lagi. But how do you know that the JSON search function is working as indeed? You could open data.py file and search for the key issue summary as shown below. If you did, you would indeed find that there is an issue. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa JSON search bekerja sesuai tujuan? Tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita jangan lupa screenshot ya. Tadi kita sampai mana? Kita screenshot dulu.
screenshot, kita save terlebih dahulu. Untuk laporan nah ini untuk laporannya. Mana lagi? Ini ya, kita screenshot dulu. Sabar, kita screenshot untuk kebutuhan laporan praktikum. Nah ini juga Crusher Oke, selanjutnya kita lanjut sampai mana tadi? Nah, bagaimana kita tahu bahwa fungsi JSON search ini bekerja sesuai tujuan? Nah, kita bisa membuka test-data.py dan mencari kunci issue summary. Nah, jadi pada data yang kecil ini, mungkin mudah, tetapi dalam data produksi yang lebih besar, pengujian kode menjadi sangat penting. Test-data.py kita cek. Nah, kita coba tes data.py. isu summary. Nah, di ada isu summary, network device is unreachable from controller. Nah, isu summary-nya ini, jadi network device-nya itu tidak dapat mencapai controller. Nah, kita next selanjutnya, create some unit test that will test if the function is working as indeed. Nah, jadi kita akan membuat unit test untuk menguji fungsinya. Open test JSON search.py in the first line of the script after the command import unit test library. Kita diminta untuk masuk ke nano kita diminta untuk buka tes JSON search.py. Nah, tunggu bentar. Tadi kita buka file apa? Sekarang kita diminta untuk membuka tes. Yang tadi itu kita diminta untuk masuk ke tadi masuk ke mana? Recursive, sekarang tes. Tadi itu recursive, sekarang kita diminta masuk ke tes. Betul, nano tes JSON search.py. Nah, itu diminta untuk in the first
line of the script after the command import unit test library. Buka file test.json, import library unit test di baris pertama setelah komentar. Oke, import unit test, t-nya double, import unit test. Oke, selanjutnya import unit test, add lines to import the function you are testing as well as the JSON test data the function used. From recursive JSON search import, from test data import. Di sini kita diminta untuk masukkan from recursive JSON search import bintang all, lalu from test data import all. Nah, selanjutnya now add the following JSON search test class code to the test JSON search py. Jadi tambahkan kelas JSON search test berikut ke file test JSON search.py. Kelas ini adalah subclass dari unit test case dan mendefinisikan metode-metode uji coba. Jadi perhatikan bahwa setiap nama metode uji coba diawali dengan tes yang memungkinkan kerangka kerja unit test menemukannya secara otomatis. Oke, kita buka data copy. Kita diminta untuk menambahkannya di sini. Nah, jadi in this unit test code you are using 3 method to test the search function. Jadi kode ini menggunakan 3 metode bawaan di unit test case. Jadi given an existing key in JSON object, see if the testing code can find such a key. Given a non-existent key in the JSON object, see if the testing code confirms that no key can be found. Check if our function return a list as it should always do. From the last part of the script, add the unit test main. Jadi kita diminta untuk tambahkan metode script yang itu metode unit test.main di bagian akhir script. Ini memungkinkan unit test berjalan langsung dari baris pertama. Oke, kita tambahkan ini di akhir. Oke, selanjutnya langkah keempat, run the test to see the initial result. Jadi kita diminta untuk menjalankan script uji coba dan lihat hasilnya. First you see the empty list. Nah, kita pasti pertama akan melihat empty list kosong. Lalu yang kedua, if you see the F highlight in the output, a period dot means the test passed and an F means a test failed. Jadi untuk melihat setiap hasil coba, jadi kita akan melihat list kosong yang akan diikuti oleh F. Nah, berarti uji coba berhasil, dan jika dan F itu berarti gagal. Ini menunjukkan uji coba pertama lulus, kedua gagal, ketiga lulus. Nah,
kita jalankan Python 3 test JSON search .py. Nanti kita save dulu ini Python 3 test JSON .py. Identity error expected on ident block. Kita masuk dulu ke mungkin kita hapus aja bagian ini. Ini adalah coba kita enter X. Coba kita jalankan lagi. Coba kita tanya. Kita minta perbaikan lagi. Coba ini pesan errornya. Copy. Oke, kita perbaiki. Sudah. Coba kita jalankan lagi. Nah, ini dia. Ada pesannya sesuai bahwa di F ini berarti munculnya pesannya Nah, selanjutnya kita lihat tulis it test and it result run the script again dan it test with the verbose option. Notice that you do not need the py extension the last script. You can see that your test method tester font is falling. Nah, kita bisa melihat your
our test is method failing. Kita melihat bahwa tes search my phone itu gagal untuk mendeteksi untuk melakukan teksnya. Game in unit test min v. Kita diminta Python 3 unit test min v test JSON search min v test JSON search v. Nah, ini test search found, test JSON search found unless this key should be found, return list should not be empty, fail. Nah, di sini ada bacaan fail, lalu di sini ada oke. Kita screenshot dulu yang ini. Lalu juga yang ini. Oke. Selanjutnya investigate the correct the first error in the recursive JSON search by a script. Jadi kita harus menyelidiki dan memperbaiki kesalahan pertama. The assertion key should be found. Jadi pesan assertion error itu menunjukkan bahwa JSON search itu mengembalikan daftar kosong, padahal seharusnya tidak. Masalahnya itu ada di red file yang sama dengan is being berada di dalam fungsi, sehingga daftar selalu diatur ulang setiap kali fungsi dipanggil secara rekursif. Nah, di sini kita suruh memindahkan keluar fungsi dari file recursive JSON search.py. Move the red file out of the function in recursive JSON search.py so that the iteration does not overwrite the accumulate list each time. Save the run script. Kita cek recursive. Ini red file. You got some output last time you run recursive JSON search.py. You cannot pindahkan keluar fungsi red file. Nah, kita ini disuruh memindahkan ini keluar fungsi. Nah, kita taruh di sini saja. Red file sama dengan list kosong. Nah, kita save. Lalu kita diminta untuk apa? Save and run the script. Oke, kita Python 3
recursive. Nah, di sini muncul pesan bahwa issue summary network device unreachable from controller. Nah, selanjutnya run the test again to see if all error in the script are now fixed. Jadi jalankan unit tes lagi tanpa opsi min v. Jadi kita akan melihat output min f yang menunjukkan bahwa uji coba ketika sekarang gagal. Tester telepon yang seharusnya mengembalikan daftar kosong justru mengembalikan daftar yang tidak kosong. Pintu 3 min m unit test Python 3 min m unit test JSON search JSON-search.py. Nah, di sini muncul pesannya. Nah, di sini menunjukkan bahwa uji coba ini jadi menunjukkan bahwa uji coba ketiga sekarang ini gagal. Nah, kita lihat yang B. Open the test data.py file and insert issue summary. Nah, jadi di sini ini dicoba gagal karena red file adalah variabel global. Nilainya dipertahankan di seluruh pembukaan fungsi yang merupakan praktik yang kurang atau bisa bilang buruk. Lalu langkah ketujuh itu investigate and correct the second error in the recursive JSON search.py script. Jadi review, ulangi tinjauan kode recursive.json.py, lalu untuk meresolve, untuk mengatasi masalah ini, masalah variabel global, kita akan membungkus fungsi JSON search dengan fungsi luar. Hapus fungsi JSON search yang sudah ada dan ganti dengan kode yang direfaktor berikut. Kita masuk lagi ke recursive. Nah, kita diminta untuk mengganti dengan kode berikut ini. Oke, kita ganti. Kita ganti kodenya, lalu kita jalankan ulang. Kita minta perbaiki lagi. Kita minta perbaikan lagi kodenya. Coba apakah berhasil jika kita jalankan. Tadi minta untuk menjalankan. Simpan file, jalankan unit tes pada direktori Anda akan semua uji coba sekarang lulus, yang ditandai dengan
tunggu sebentar, kita minta perbaiki dulu identasinya. Kita besarkan dulu. Kita minta ChatGPT perbaiki lagi. Perbaiki indentasi kode ini. Nah, sudah diperbaiki. Kita minta aku pastikan. Nah, lalu selanjutnya save and run the unit test on the directory Python 3 -m unit test. Nah, Python 3 Oke, sekarang semua uji coba telah berhasil. Kita telah mengujinya dan melakukan melakukan perbaikan pada fungsi Python menggunakan kerangka buat kerja atau framework unit test. Oke, sekian dari saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.